Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muzaki Kurnia Ilahi, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5B. Baik, saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Arab MTS dalam kurikulum 2013 menurut KMA nomor 183 pada tahun 2019. Nah, baik. Next, kita akan langsung bahas ke pembahasan yang pertama. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini adalah makna dan kedudukan daripada kompetensi inti dan kompetensi dasar tentunya. Baik, kompetensi inti atau KI itu merupakan pengikat daripada berbagai kompetensi dasar. Nah, di mana kompetensi inti ini menjadi induk daripada setiap kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Kita ibaratkan sebagai anak tangga yang dimana kompetensi inti ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya usia siswa yang bisa dilihat dari kenaikan kelas, misalnya dari kelas 1 naik kelas 2, itu berarti kompetensi intinya pun akan meningkat. Nah, kemudian kompetensi inti ini terbagi ke dalam 4 kompetensi yang biasanya disebut KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, KI 1 itu membahas tentang sikap spiritual. Jadi standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa terkait sikap spiritual di dalam pembelajaran. Kemudian KI 2 yaitu tentang sikap sosial. Nah, bagaimana si siswa ini nantinya mampu bersosial dengan yang lainnya. Kemudian KI 3 yang harus dicapai yaitu tentang pengetahuan atau pemahaman konsep. Nah, sejauh mana siswa itu dapat memahami pelajaran dan memahami konsep dari suatu pelajaran itu. Nah, kemudian yang keempat adalah keterampilan, yaitu sejauh mana keterampilan siswa itu berkembang di dalam suatu mata pelajaran. Nah, KI ini lingkupannya berarti semua mata pelajaran, kompetensi semua mata pelajaran. Nah, kita lanjut ke KD. KD itu adalah penjabaran daripada KI. Nah, dimana misalnya di satu semester kelas 7 semester ganjil, nah itu ada KI-nya ada 4. Nah, maka KD-nya itu adalah turunan daripada KI-nya. KI pertama tentang sikap spiritual. Nah, di dalam bahasa Arab KD yang harus dicapainya itu ada berapa? Ada banyak poin-poinnya lagi. Intinya KD itu adalah penjabaran daripada KI. Nah, biasanya yang diukur adalah sikap, keterampilan dan pengetahuan yang bersumber daripada KI itu sendiri. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang aspek mata pelajaran Bahasa Arab MTS. Nah, di sini perlu kita ketahui aspek-aspek mata pelajaran Bahasa Arab di MTS itu tentunya berbeda-beda tiap kelasnya. Yang pertama yaitu di kelas 7 semester ganjil. Nah, pada intinya setiap kompetensi dasar yang harus dicapai di mata pelajaran bahasa Arab itu menuntut siswa-siswinya untuk memahami setiap materinya, setiap materi yang dipelajari. Kemudian
bisa menganalisis teks, tentunya teks bahasa Arabnya, dan memahaminya, kemudian juga bisa menerapkan kaidah-kaidah bahasa Arabnya. Adapun materinya untuk semester kelas 7 semester ganjil itu diantaranya adalah at-ta'aruf atau tentang perkenalan, kemudian tentang al-ma'rifatul madrasiyah, dan kaidah bahasanya itu seperti tentang mubtada khobar, kemudian tentang domir mutasil. Nah, seperti itu. Kelas 7, kemudian kelas 7 semester genap sama, standar kompetensinya intinya sama, yaitu untuk memahami materi, kemudian mampu menganalisis teks dan menerapkan kaidah-kaidah bahasa Arabnya. Adapun materinya berbeda, lebih meningkat lagi, yaitu tentang unwan atau tentang alamat, kemudian tentang al-arqam, yaitu nomor-nomor, kemudian nantinya di kaidahnya mungkin tentang ada tarkibi, kemudian ada lagi tentang yaumiyatul usroh dan lain sebagainya. Nah, next ke masuk kelas 8 semester ganjil. Nah, kita langsung saja bahas ke materinya ya. Di semester 8 ganjil ini materi yang dipelajari yaitu tentang as-sa'ah, tentang jam, kemudian tentang ada tarkibi, tentang yaumiyatuna atau keseharian kita, kemudian tentang jumlah ismiyah, tentang jumlah fi'liyah, dan tentang hiwayah. Kemudian semester genapnya di kelas 8 semester genap materinya seperti tentang ar-riyadhah, tentang fi'lul mudhari, tentang mihnah, tentang masdar sorry, tentang fi'il mudhari, jumlah fi'liyah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, baik, lanjut ke kelas 9 semester ganjil. Nah, kalau di kelas 9 ini hanya ada semester ganjil karena semester genapnya itu biasanya lebih fokus pada mata pelajaran yang akan di-UN-kan. Nah, sedangkan bahasa Arab tidak masuk ke mata pelajaran yang akan di-UN-kan. Nah, seperti itu. Jadi yang dibahas dalam semester ganjil itu biasanya materi terkait Ar-Ra'su As-Sunnah Al-Hijriyah, kemudian tentang Tasrif Ilmadi, kemudian tentang Nuzulul Quran, tentang Maulidi Rasul dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, next kita lanjut kepada perbandingan antara KMA 183 dan KMA 165. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita ketahui karena persamaannya di dalam KMA 183 dan 165 ini secara umum KMA 165 tahun 2014 dan KMA 2019 masih sama, yaitu mencakup mata pelajaran Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI dan bahasa Arab. Nah, jadi mata pelajarannya itu masih sama. Akan tetapi yang menjadi perbedaannya yaitu adanya perbaikan substansi pelajaran. Nah, yang jadi perbedaannya itu dari mata pelajaran, misalnya di KMA 165 itu yang dipelajari dari bahasa Arab itu terkait apa. Nah, berubah di KMA 183 ini subjudul materinya berbeda. Nah, lebih mengambil pada materi pelajaran yang sesuai dengan perkembangan kehidupan pada abad 21 saat ini. Nah, seperti yang sudah tadi dipaparkan pada kompetensi dasar bahasa Arab. Nah, itulah materi-materi yang dipelajari pada materi pelajaran bahasa Arab menurut KMA 183 saat ini. Nah, baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.